في هذه الليلة المباركة الحمد لله. في هذه الليلة المباركة نحن نستطيع أن نجتمع لاشتراك الدورة العربية في حال الصحة والعافية بدون الموانع والحواجز، ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah bil ams qad bahasna fi ma yata'allaq bi ismu ghairil munsharif wa kadzalika al asma'ul mu'rabat. Kemarin kita sudah membahas terkait isim-isim yang mu'rab, artinya dia mu'rab bukan mabni, kemudian isim ghair munsharif. Isim mu'rab itu adalah kalimat isim yang mana harokat akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan amil yang menjadikannya berubah. Lafzan atau takdiran, tagyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan atau takdiran. Cuma nahnu nabahas an ismi ghair munsharif. Kemudian kita membahas terkait isim munsharif yang mana isim tersebut tidak bisa ditanwin. Kalau rafa menggunakan tanda dhammah, kalau nasab menggunakan tanda fathah, sedangkan kalau jar menggunakan tanda fathah, laisa kasrah. Tayyib, wal'an nahnu nastamiru al-madah, kita lanjutkan materinya, yaitu terkait isim mudzakkar dan muannas. Pada dasarnya kalau mudzakkar itu bermakna laki-laki, kalau muannas itu perempuan. Namun dalam bahasa Arab itu ada tandanya khusus. Kalau isim mudzakkar itu ada kalanya hakiki, ada kalanya majazi. Kalau hakiki itu nama orang, ya seperti Aliyun, Zaidun, Umar, wa ma asbaha dzalik. Kalau selain nama orang itu nanti disebut majazi atau kiasan saja. Seperti maktabun, yang mana tidak ada tanda tak marbutahnya, ya. Seperti kursiyon itu namanya mudzakkar majazi. Misalnya lagi jidarun, tapi kalau nama orang itu hakiki. Kemudian kalau mu'anas perempuan itu ada kalanya hakiki, ada kalanya majazi. Yang hakiki seperti nama perempuan, kemudian ada tak marbudohnya, tak yang menunjukkan perempuan, walaupun eh, bukan tidak ada taknya, misalnya eh, Zainab itu kan nggak ada taknya, tapi dia tetap dihukumi mu'anas karena digunakan nama perempuan. Kemudian yang majazi di sini agak banyak terkait majazinya. Terkait majazi di sini berakhiran tak marbutoh, tak bundar, ya. Seperti hizanatun, kolan suwatun, madrasatun, terus apalagi yang pokoknya di akhirnya itu terdapat tak marbutoh. Kemudian berakhiran alif taknis maksurah ini seperti fudla, kubro, nah, fudla, kubro, ulma, misalnya lagi sughro, nah itu nanti namanya mu'anas majazi karena berakhiran alif taknis. Alifnya itu tanpa ya, ya. Kalau kita mudah untuk menentukan ini alif taknis atau alif bukan, kalau taknis itu nanti modelnya ya tapi nggak ada titiknya, teman-teman. Namanya alif lazimah. Alif taknis itu menunjukkan perempuan. Kemudian agak-agak yang mudah, ada huruf akhirannya terdapat hamzah, dan sebelum hamzah itu ada alif seperti hamra'u, hadra'u, terus sohra'u. Nah, itu nanti termasuk kalimat yang mu'anas. Kemudian sifat khusus perempuan seperti nifas, haid, kemudian hamil, kemudian wa masbah dalik,
itu nanti dihukumi majazi mu'annas majazi, dihukumi perempuan. Kemudian anggota tubuh yang berpasangan seperti rijlun kaki, tangan, mata, kuping, kalau berpasangan itu nanti hukumnya mu'annas, teman-teman. Kemudian mu'annas itu juga ada kalanya yang sudah dinas dalam Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran sudah menentukan bahwa dia itu mu'annas. Satu misal, nafsun di situ, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa kok kita tahu kalau dia mu'annas? Ya, karena di situ naatnya atau sifatnya itu mu'annas juga. Mutmainnah, bukan mutmainnun. Nah, habis ini akan saya jelaskan terkait pengembangan dari kalimat mudzakkar atau mu'annas ini. Seperti Samsun. Samsun itu mu'annas, ya, dia bukan mudzakkar. Asyamsi wa duhaha wal qamari idza talatha. Jadi ada qarinah, ada petunjuk yang mana dia itu perempuan, entah itu berupa dari domir yang kembali kepadanya atau berupa naat atau sifat. Kelas teman-teman, hal indakum soal fi ma yata'allaq bi mudzakkar wal muannas. Tafadhal bitakdim soal. Afwan Ustaz, Nah, barusan kan disampaikan contohnya kan caranya wasyamsi wa duhaha. ya. Di mana kita bisa mengetahui bahwa itu muannasnya? Karena kalau misalnya muannas wasam si wadduhaha wal komarinya afan komarinya. Komarinya, Nah, wasyam. wal Komarinya. komari ida talatha. Kalau perempuan talatha seharusnya. Tapi di situ talaha. Oh, ha, untuk wanita ya. Naam, talatha. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu kita harus mengetahui di situ ditentukan muannas atau mudzakkar. Kita bisa mengetahuinya dari domir atau dari sifat. Tafsir. Sebentar, saya akan buka nahwu deh. Karena apa? Karena sifat atau naat. Bahasanya naat. Naat itu harus mengikuti man'utnya. Sebentar saya akan berikan contoh, teman-teman. Ustadz Afwan, Tafadhol. kan tadi Syamsu wa duhaha, hanya itu domirnya itu kembali ke Syamsunnya, Ustaz. Yang komarnya. Berarti Syamsun nggak termasuk ini, Ustaz, muannas ya? Yang muannas itu yang komarnya. Hmm. Nah, nah ini. Satu misal, gunanya terkait mudzakkar muannasnya itu kita bisa membahas Arabkan sifat atau kalimat yang ada sifatnya itu dengan benar. Misalnya, ini kitab yang bermanfaat. Satu misalnya. Ini kitab yang bermanfaat. Hada kitabun mufidun. Kenapa? Karena naat ini namanya naat ya teman-teman. Naat itu harus sesuai dengan man'utnya. Jadi kalau ini namanya man'ut. Kalau man'utnya mudzakkar, ini harus mudzakkar.
Jadi nggak boleh hada kitabun mufidatun, nggak boleh teman-teman. Itu. Atau misal di sini alwardata. Alwardata. Alwardata ini kan mu'anas. Naatnya atau sifatnya harus mu'anas. Nggak boleh alwardatu aljamilu, nggak boleh teman-teman. Jadi misalnya laki-laki yang tampan. Berarti ar-rajulu al-jamilu. Wanita yang cantik. Al-mar'atu al-jamilatu. Jadi nggak boleh ar-rajulu al-jamilatu, nggak boleh. Nah, kita bisa melihat dalam Al-Quran itu kadang dari sifatnya. Ya nafsul Ya ayat mutmainnah. dan Ya ayyatuhan nafsul mutmain. mutmainnah. Nah, al-mutmainnah itu kan perempuan. Kalau sifatnya perempuan, maka yang disifati harus perempuan. Nah, di situ nafsun kita ketahui bahwa nafsun itu mu'annas karena sifatnya mu'annas gitu. Karena naatnya berupa mu'annas. Kalau laki berarti rojulun jamilun gitu ya. Ya, rajulun jamilun. Itu dalam penulisannya yang benar. Oke, jadi saya ulangi lagi untuk terkait yang dalam Al-Nas Al-Quran itu, ketika ada kalanya menggunakan domir, ada kalanya berupa eh, sifat. Kayak tadi wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Wasyamsi di situ kita ketahui bahwa dia adalah muannas karena hanya domirnya kembali kepada Samsun. Kemudian al-qamari itu mudakar. Kita ketahui dari mana? Karena kalau mudakar, kalau muannas misalnya, maka bahasa Arabnya seperti ini. Wal qamari idza talatha. Harus ada tak yang menunjukkan bahwa dia perempuan. Jadi itu terkait mudzakkar muannas. Kalau dalam khusus dalam Al-Qur'an kita bisa mengetahuinya dan menentukannya dari segi domirnya ataupun sifatnya. Gitu. Soal akhir fima yata'allaq bi ismi al-mudzakkar wal muannas. Yang dimaksud maksurah dan mahmudah itu apa, Tad? Maksura sama mamduda itu secara istilah saja. Kalau maksura itu pendek, mamduda panjang, mamdudah panjang. Yang dimaksud panjang pendeknya apa itu? Eh, bukan bacaannya, tapi istilahnya aja. Istilah. Istilah. Jadi kayak fudla itu maksurah, isim maksur. Isim maksur itu apa? Isim yang diakhiri oleh alif. Alif yang tidak ada titiknya gitu. Kemudian kalau mamdudah itu diakhiri dengan alif hamzah seperti hamra'u, sohra'u, khodo'ra'u. Yang fudla tidak diakhiri dengan hamzah. Yang Yang fudla tadi lah. fudla tidak. Fudla itu diakhiri oleh alif. Ya, ini. Alif di sini bukan berarti alif yang kayak gini, bukan, tapi ya yang tidak ada titiknya. Nah, ya yang tidak ada titiknya itu disebut alif. Ya, yang tidak tadi.
Soal al-akhar. Namanya alif apa Ustadz? Saya lupa. Alif lazimah. Syukran Ustadz. Mafi soal? Wa illa fa'astamiru. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Afwan Ustaz, Nah, asal hakiki sama majazi artinya apa Ustaz? hakiki itu secara hakiki. Kalau majazi itu kiasan. Jadi kalau dalam istilah nahwu, kalau diterjemah letterlek, kadang tidak nyambung, teman-teman. Kalau hakiki itu benar, benar sebenar-benarnya. Kalau majazi itu kiasan, Berarti majas. kalau ikhfa hakiki Ustaz, Nggak bisa di beda kitab, beda pembahasan, beda definisi, teman-teman. Beda rumpun ilmu, kayak misalnya sifat wajib bagi Allah. Itu beda sama hukum wajib. Misalnya dalam bab tauhid ada istilah wajib fi haqqihi ta'ala, wajibnya itu bukan istilah dalam fikih kalau tidak mengerjakan berbuat dosa, tidak. Wajib fi haqqi ta'ala yakni ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Itu definisi wajib kalau dari segi tauhid. Akal tidak bisa menggambarkan jika sifat itu tidak ada. Jadi beda rumpun ilmu, beda definisinya, gitu teman-teman. Kalau dalam nahwu ini hakiki itu posisinya itu benar-benar wanita, misalnya kayak Fatimah itu hakiki, emang benar-benar wanita. Kemudian kayak haidun itu namanya majazi, dari segi lafadz tidak menunjukkan arti perempuan, tapi dia digunakan sudah melekat pada diri perempuannya. Itu nanti ya disebut mu'annas. Jadi di samping kita mengetahui ini mu'annas atau mudzakkar, kita bisa juga menentukan terkait bahasa Arabnya biar benar. Atau misal saya melihat saya melihat Zainab yang cantik misalnya. Berarti ana angduru Zainab al-jamilah, bukan jamilun. Ya. Memang posisinya Zainab itu nama perempuan. Kayak Harus misalnya kayak misalnya Hamzah. Hamzah itu nama laki-laki atau perempuan? laki-laki. 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 Walaupun bentuknya itu ada taknya, tapi karena digunakan untuk nama laki-laki ya posisinya dia mudzakkar. Jadi misalnya kalau dibasarkan saya melihat Hamzah yang soleh misalnya.
Ana angduru Hamzah as-solih. As-solihah. Itu. Adis itu menunjukkan yang berarti tadi artinya ya. Apa? As. Kadang saya masih bingung. Yang itu artinya apa? Bahasa Arabnya apa? Kalau tadi saya dengarkan as-sol itu menunjukkan asnya menunjukkan arti yang gitu ya. Oke, nah, baik. Jadi istilah yang itu seperti ini. Kalau ada misalnya ini, nomor 2 ini. Yang dalam bahasa Arab itu disebut sifat. Sifat. Jadi kata sifat, kalau dalam istilah nahwu disebut na'at. Ya, man'ut. Nah, na'at harus mengikuti Man'ut. man'utnya yang disifati. Nah, ketika berupa na'at nanti terjemahnya yang. Satu misal, coba ya saya buat al-mad. Aduh, macet. Madrasatu. Saya tulis di kolom chat aja ya teman-teman ya. Misalnya al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu al-wasi'atu. Al-madrasatu wasi'atun itu terjemahnya apa teman-teman? Madrasah yang luas gitu. Kalau yang bawah al-madrasatu al-wasi'atu. Yang luas. Sangat luas. Yang luas itu. Kaifah. Yang luas. Jadi gini, kalau al-madrasatu wasi'atun itu susunannya terdiri dari mubtada dan khobar. Al-madrasatu utawi sekolah iku wasi'atun luas. Terjemahnya sekolah itu luas. Tapi kalau al-madrasah al-wasi'atu itu nanti bukan mubtada khobar teman-teman, tapi na'at man'ut, sekolah yang luas. Kenapa? Karena na'at itu harus mengikuti man'utnya. Di situ sama-sama ada alnya, al-madrasahnya ada alnya, maka al-wasi'ah ada alnya. Tapi kalau nggak ada alnya seperti wasiatun itu nanti posisinya jadi khobar, bukan mubtada lagi. Kalau terkait kaidah na'at man'ut, jadi na'at itu harus mengikuti man'utnya dari segi 4 hal. Mufrad mudzakarnya, i'rabnya, mufrad tasnya atau jamak, kemudian nakiro ma'rifatnya. Itu teman-teman. Belum dibahas tapi ini. Berarti yang menunjukkan al-dua al-madrasah dan al-wasi'ah itu ya. Nah, al-wasi'ah kita ketahui kalau dia na'at posisinya jadi sifat karena dia mengikuti madrasah bentuknya. Madrasah luas. Al-madrasatu wasi'atun terjemahnya sekolah itu luas. Tapi kalau al-madrasatu al-wasi'atu terjemahnya sekolah yang luas. Makanya nahwu itu juga penting dalam penerjemahan teman-teman. Terus. Kelas? Indakum soal? Nah, terkait al ini. Kalau misalnya di sini nggak ada alnya, naatnya harus nggak ada alnya. Makanya di sini mufidun bukan al-mufidun. Di sini al-wardata ada alnya, maka di sini harus ada alnya juga. Nah, ini disebut susunan naat man'ut. Kemudian dari segi harokatnya dia harus mengikuti juga. Kalau man'utnya domaten, ini juga domaten.
Kalau mat'udnya fataten, ini juga fataten. Kalau mat'udnya kasroten, naatnya harus kasroten. Nah, itu ciri-ciri dari lafadz yang mana terjemahnya itu ada yangnya. Kaifa? Sastamir? Lanjut, Mas. Wafi? Lanjut. Lanjut. Oke. Oke. Isim ma'rifat dan isim nakirah. Ini juga kalimat yang mana ditinjau dari segi terjemah. Kalau definisinya, isim nakirah itu kalimat isim yang menunjukkan arti umum. Kalau isim ma'rifat itu kalimat yang menunjukkan makna khusus atau tertentu. Satu misal ya teman-teman ya. Kolamun artinya apa teman-teman? Pulpen. Kalau al-kolamu, Pena itu. kolamun artinya apa? Pena. Kalau Pena. al-kolamu, Pena itu. nah, kolamun di sini disebut isim nakiroh. Kolamun pena, umum, penanya itu umum. Bukan secara khusus ditentukan. Tapi kalau al-kolamu, di sini ada al-nya, maka dia disebut ma'rifat. Pena itu, sudah jelas itu. Misalnya mobil itu ya itu. Bukan yang di sana atau yang berkeliaran, bukan. Gitu. Nah, al itu termasuk tanda dari isim ma'rifat. Saya lanjutkan. Isim ma'rifat itu ada kalanya berupa isim alam. Nama. Entah itu nama orang seperti Hasan, Zaitun, Umar, Bakar, atau nama lakop seperti Samsudin, Khalilullah, Saifullah, atau alam kunyah seperti Abu Hamid, Abu Darda, wa ma asbaha dzalik. Kemudian kalau kalimat yang lain, yang mana dia juga disebut makrifat, ya. Seperti isim domir. Jadi isim domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Dia juga disebut isim makrifat. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah itu kalimat tunjuk. Tilka, dalika, dalikuma, dalikum. Tilka, tilkuma. Ilkuna. Aywa, wama ila dalik. Jadi dia juga disebut isim ma'rifat. Isim mausul seperti alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allata, allai, Alatina.
Al-la'i, al-ati, al-la'i itu juga merupakan isim ma'rifat. Kemudian yang kelima itu ada alnya. Kalau ada alnya, nah itu nanti pasti dia berupa ma'rifat. Al-baitu, al-masjidu, al-qamaru, wa ma ila dzalik. Kemudian mudhof pada isim ma'rifat. Nah, ini nanti akan saya jelaskan mudhof ilaih. Sebentar ya. Mudhof pada isim ma'rifat. Seperti ini, baitu ini walaupun dia ini yang berisik siapa ya? Walaupun dia ini tidak ada alnya. Sebentar saya zoom dulu ya. Walaupun dia tidak ada alnya, tapi kalau disandarkan kepada isim ma'rifat, maka dia juga disebut ma'rifat. Baitullah. Misalnya lagi Baitul Ustadi, rumahnya Ustad. Misalnya lagi, pokoknya disandarkan kepada isim ma'rifat. Itu nanti dia juga disebut ma'rifat, walaupun tidak ada alnya. Misalnya, sholatul istisqa. Sholatul istisqa. Sholatnya itu juga nanti disebut ma'rifat karena disandarkan, dimudhofkan pada isim ma'rifat al-istisqa. Nah, nanti dia juga disebut ma'rifat, teman-teman. Jadi ma'rifat itu tidak hanya kalimat yang ada alnya, melainkan ada kalanya isim domir, isim isyarah, isim mausul, kemudian kalimat yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat itu. Baik. Ustadz mau tanya, Nah, yang tadi Ustadz yang isim alam, yang alam lakob sama alam kunyah itu maksudnya apa Ustadz? itu kayak julukan. Berarti tahu julukan. Tahu Ustadz. Julukan itu nanti disebut lakob. Oh kunyah itu julukan ya Ustadz ya? Lakobnya. Kalau kunyah itu nama yang didahului oleh Abu Darda, pokoknya diwali Abu atau Ummu. Kalau yang lakob itu lebih ke apa tadi saya menyebutkannya? Julukan. Julukan ya, kayak Saifullah, Paham. Kalimullah, Kayak sifat gitu. Habibullah. Nah, jadi bukan nama aslinya. Kayak sifat. Aywa. Bisa juga disebut sifat. Seperti kalau dalam pondok itu kan buahnya itu. Nama-nama yang bukan namanya sendiri. Nah, itu dia juga termasuk isim ma'rifat. Syukron Ustadz. Afwan. Ini Ustaz. Afwan. Nah, Asli dengan istilah isim domir itu artinya apa, isim saros dan berikutnya itu apa ya? terjemahnya. Ya, isim domir itu maksudnya apa? Gitu. Pengertiannya. Isim domir itu kata ganti. Seperti dia, dia laki-laki, mereka.
Nah, itu kata ganti. Atau kalau isim isyarah itu kata tunjuk. Seperti dalika itu. Dalika untuk laki-laki, kalau tilka untuk perempuan. Misalnya dalikal kitabu. Kalau alkitabu maka pakai dalika, kitab itu. Kemudian kalau tilka untuk perempuan, misalnya tilka sayyarah, tilkal madrasah, isim isyarah. Kalau isim mausul itu kata sambung. Kata sambung. Nah, ini aladi, aladani ini juga bermakna yang, tapi dia bukan sifat. Satu misal ya. Ishtaraitu al-kitaba alladhi nadartuhu ilasu. Saya membeli kitab yang saya lihat di pasar. Jadi aladinya itu diterjemah yang, tapi dia bukan sifat. Dia disebut isim mausul. Lengkapnya teman-teman bisa lihat di buku-buku yang saya kirim, itu ada lengkapnya, dalikum madalikum yang nahwu bisa itu, di situ ada. Isim domirnya juga lengkap, isim isyarahnya juga lengkap. Ayo, kelas. Afwan Ustadz, Nah, kan tadi Ustadz sempat mencontohkan ya, anduru, kan saya melihat apa? kan anduru Ya, kan bahasa Arabnya melihat kan tidak hanya naldoro ya Ustadz, ada ro'a juga kan Ustadz. ya. Kalau seumpama yang ro'a itu kayak diubah seperti yang anduru itu berarti jadi aro gitu Ustadz. Ro'a itu, Kan ro'a itu kan saya telah melihat kan Ustadz. ya, Kalau dijadiin zaman kayak akan atau sedang gitu jadi apa Ustadz kalau yang pakai yang bahasa Arab melihat yang ro'a? tinggal dirubah fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya apa? Ro'a. Ya roh. Nah, berarti aro. Yang naldoro itu juga bisa kan kayak saya telah melihat berarti naldor tuh gitu bisa kan Ustadz? Iya, emang gitu. Nador tu. Kalau ro'a itu. Kalau berupa fi'il madi. Bukan Ustadz. Afwan. Coba saya lihat kitab. Sambil menunggu.
Bukan. Tafadhal in kuntum turiduna an tas'alu. Apa Ustaz? Nah, Cara membina kalimat itu bagaimana Ustaz? membina Menjelaskan isi kalimatnya satu-satu kayak haza apa gitu, kitabun apa gitu. mengi'rab. Iya, iya maksudnya. Apaan-apaan? Kita bisa mengi'rab kalau kita sudah tuntas materi sampai isim-isim yang dibaca jar. Tapi Jadi, nggak sebagian kalimat itu i'rabnya panjang kan, Ustaz? ya, satu misal kayak hada kitabun. Kalau misalnya mengi'rab ya. Hada ismun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Kalau misalnya kitabun ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradi wa huwa khabarun. Kayak gitu ya. Nah, itu bisa ketika kita sudah sudah sampai ke bab yang terakhir dalam ilmu nahwu, itu adalah maf'udatil asma, isim-isim yang dibaca jar. Nanti baru bisa, teman-teman. Oh, keren Ustaz. Afwan. Atau kalau nggak gitu, Akhi Raffi bisa beli buku kitab khusus i'rab. Coba saya carikan buku i'rab. I'rab, i'rab, i'rab. Ada yang mau praktek? Saya akan tanya. Dia itu ma'rifat atau nakira, mu'annas atau mudzakkar, gitu aja. Manadiru yurid ayu jarib. Saya Ustadz. Nah, coba dibaca dulu itu. Zainab wa Maryamu sadiqotani tatasyabbahani fi asyiratin fahuma taskunani fi hayyin wahidin wa tadrusani fi jami'atin wahidatin walakinnahuma Oke, takhtalifani kelas. fi Coba sih sampai koma. Zainab wayam sadiqotani. Coba terjemah dulu sih. sampai mana Ustaz? Sampai koma-koma dulu. Jadi dibaca kemudian diterjemah. Zainabu wa Maryamu sadiqotani. Ya. Zainab dan Maryam
dua teman gitu Ustaz, Ya, adalah dua teman tatasyabahani menyerupai mereka mereka berdua menyerupai. mereka berdua menyerupai fi asya kasiratin dalam asya banyak perkara gitu Ustaz, Ya, banyak hal. perbuatan atau Nah, sahih. banyak hal Fahuma fa- fahuma taskunani fahumanya apa ya Ustaz ya? mereka berdua. Jadi kalau menerjemah itu kita harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia tersendiri. Jadi kita nggak boleh letterlock, kita menyampaikan atau menerjemahkannya itu bagaimana caranya itu bahasanya bagus, bisa diterima dan tidak rancu dan baku gitu. Kalau misalnya kita letterlock kayak fi asya akasirah dalam sesuatu yang banyak karena gitu. Maksudnya dalam banyak hal. Oke. Oh, harus kekinian ya. Nah, bahuma taskunani fi hayyin wahid. Mereka berdua tinggal di satu desa atau di desa yang sama. Oke, itu sedikit terjemah ya. Saya mulai bertanya ya. Zainab itu mudzakkar atau muannas? Mu'anas. Muannasnya muannas lafzi atau majazi? Hmm, ma- Zainab itu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifat. Kenapa disebut ma'rifat? Karena isim alam. Oke, isim alam. Hayyin ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Nakirah. Kenapa nakirah? Karena ya Tidak kan ada alnya. Itu aja. tidak ada alnya. Terus huruf setelahnya kan wahidin juga sifat apa ya Ustadz, Ya. kayak sama-sama nggak ada alif lam gitu, nangat Nah, mat gitu. nah, sahih. Itu terkait prakteknya. Kemudian tambahan lagi ya teman-teman, tambahan lagi. Tufakiru, tufakiru. Kalau misalnya di sini ada kalimat yang masih rancu, kita bingung dia mudzakkar atau muannas, kita lihat fiilnya. Kalau menimpa domir hiya, ini domirnya hiya teman-teman, maka dia muannas. Gitu. Kemudian ha ini misalnya waznu ha ini kembali ke Zainab. Kalau misalnya waznuhu berarti Zainab ini, katakanlah Zainab ini seorang laki-laki. Tapi karena di sini pakai ha, maka kita ketahui bahwa Zainab itu perempuan. Itu teman-teman. Kemudian ini kita tahu dia mudakar, iya, karena man'utnya mudakar. Hayyinnya ini mudakar. Kalau misalnya dia disebut mu'anas, berarti hayyin wahidatin. Kalau misalnya dinas dalam Al-Quran, hayyin itu mu'anas. Maka hayyin wahidatin. Kita mengetahui dari naatnya. Jadi menentukan dia mudzakkar atau muannas, kita bisa lihat domirnya ataupun bisa lihat mudzakkar muannasnya dari segi naatnya. Ada pertanyaan mungkin?
atau mungkin di luar pembahasan. Di sini masih ada waktu. Teman-teman bisa tanya. Untuk i'rabnya sudah saya kirim itu. Baik, nanti kita print. Jangan kebanyakan. Berapa halaman ini? Banyak. 286. Nah, tadi akhi Hakim kan tanya terkait i'rab. Nah, ini ada contoh kemudian di i'rabi. Ini nahwunya tak jilid ini. Oh, nah, 50.000. alhamdulillah. Berapa kamu? 50.000. 50.000. Nah, tayyib. Ilmu nahwu untuk pemula. Alhamdulillah. Tafadhal. In kunta turidu an tas'al. Jadi ketika lihat materinya sambil dibuka bukunya. Secara lengkapnya ada yang mungkin ditanyakan bisa langsung tanyakan. Jadi dalam bahasa Kayaknya Arab, beberapa video belum ya. Keva? Untuk pertemuan semuanya kayaknya videonya belum terkirim semua ya. Untuk kita. Video-video pembelajaran ini lah. Tuh, ada. Sudah semua. Iya, tinggal hari ini. Coba dicek di grup. Afwan Ustaz Sa'al. Nah, tafadhol. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz yang mengenai mudhaf tadi Ustaz. Mudhaf. Ya, mudhaf itu dua kata yang dijadikan satu. Satu misal di sini kita lihat di situ ada kalimat asirul fakihah. Jus buah, asirul fakihah. Ciri-ciri mudhaf ilaih. Yang pertama ini disebut mudhaf teman-teman ya. Ini disebut mudhaf. Kalau ini disebut mudhaf ilaih. Ciri-cirinya kalimat yang pertama dia tidak ditanwin. Kemudian tidak ada alnya. Kemudian yang kedua ini ada alnya. Seperti asirul fakih. Asirul fawakih. Kitabut toharati. Jadi dua kalimat isim bacanya digabung jadi satu. Istilahnya diwasalkan gitu kembangannya. Dua isim. Nah, isim yang pertama disebut mudhaf, isim yang kedua disebut mudhaf ilaih. Berarti Ustaz kalau mudhaf isim keduanya wajib pakai alif lam Ustaz. Tidak wajib. Kayak misalnya kalau nama orang Zaid, misalnya qalamu Zaidin, itu juga dia berupa susunan idhofah. Cuman kita ketahui dia mudhaf ilaih kapan? Ketika harokatnya atau i'rabnya jar. Qalamu Zaidin, din itu jar. Asirul fawakihi, di situ kan harokatnya hi ya. Nah, hi itu jar. Kalau sudah mengetahui dari segi harokatnya, kita bisa menentukan dia menjadi mudhaf ilaih. Kayak misalnya ini, Zainabur Riyadhah. Dia bukan susunan idhofah. Karena kita ketahui kalimat yang kedua ini i'rabnya bukan jar. Jadi gitu, akhi. Berarti Ustaz yang harokatnya yang jar itu cuman yang isim yang kedua ya Ustaz. Ya. Mudhaf ilaih itu wajib dibaca jar. Wajib.
Jadi nggak boleh asyiral fawakihu, nggak boleh. Asyiral fawakiha nggak boleh. Kalau untuk isim pertamanya, Isim pertamanya rafa atau sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia jadi maf'ul bih berarti ya nasab. Misalnya, qara'tu kitabat toharoti. Saya telah membaca kitab yang menerangkan tentang toharo. Kitabat toharoti. Jadi dia menyesuaikan, harokatnya menyesuaikan kedudukannya. Dia jadi fa'il kah, jadi maf'ul bih kah. Tapi kalau khusus mudhaf ilaih, dia wajib cer. Dia wajib cer. oh, nah, syukran Ustaz. Kalau di sini Kak Zainab Riyadhah, ini bukan susunan idhofah. Yang pertama kita ketahui harokat dari kalimat yang kedua, Ariyadhah ini dia fathah. Karena susunan idhofah itu dua kalimat yang dijadikan satu, yang mana yang kedua nanti harokatnya atau irobnya jar. Jadi dia bukan susunan idhofah. Kalau dari terjemah, kira-kira dia jadi apa Ariyadhah itu? Maf'ul bih. Maf'ul bi sahih. Zainab tidak mempraktekkan olahraga atau tidak latihan olahraga. Jadi teman-teman terkait bahasa Arab ini, ilmu nahwu itu juga penting, tapi ada unsur yang lain yaitu kosakata. Tapi kalau kita hanya kosakata, kita tidak mampu menyusun, tidak mampu membaca harokat akhirnya. Tapi kalau kita paham nahwu saja, kita tidak bisa menerjemah karena tidak punya kosakata. Jadi satu misal kita hanya paham nahwu, kemudian disuguhkan buku khusus, misalnya misalnya Quran Arab ya. Orang yang ahli nahwu ketika membaca Quran Arab, itu dia benar dari segi harokat akhirnya. Tapi tengahnya nggak tahu. Dan terjemahnya pun nggak tahu. Karena kosakatanya nggak punya. Tapi kalau orang yang kosakatanya banyak, yang pertama, tidak bisa membaca harokat akhirnya. Yang kedua, nanti penerjemahnya salah. Karena tidak mengikuti kaidah nahwunya. Gitu teman-teman. Jadi kosakata sama nahwu sholaf ini saling melengkapi. Baik. Toib, Ustaz. Kalau Baik, Ustaz. baiknya kalau mau ngafalin kosakata, Hmm? kalau isim kan kelihatan tuh, kalau fiil saya masih agak bingung tuh. Nah, apa namanya? Bentuk awalnya tuh harus nentuin bentuk awal fiil kayaknya yang agak pusing. Kalau isim masih agak kelihatan gitu maksudnya. Nah, jadi kalau mau menghafal kosakata ya isim-isim dulu, kemudian fiil-fiil dulu atau boleh campuran. Jadi kata kerja dulu atau kata benda dulu. Tak carikan kitab ya. Atau kosakata yang tematik. Misalnya perabotan rumah, anggota badan, fasilitas umum, warna. Kemudian kata kerja. Halakoh.
Sambil menunggu, ada yang bertanyakan? Tayyib, Mafi, lianna waqtana qad intaha hayanah tatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan, insyaallah akan saya kirim kamusnya yang kata kerja. Ini lagi download. Tayyib, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.